Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Shin Tae-yong diminta cadangkan Nadeo Agrawinata saat lawan Filipina. Hari-hari kelabu bagi timnas Indonesia, satu pemain tiba di Filipina dengan kursi roda. 5 pemain timnas Indonesia U17 jebolan Piala Dunia U17 2023 yang layak main di Eropa, nomor 1 mesin gol andalan. Misi timnas Indonesia menang atas Filipina demi lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Reaksi Erick Thohir soal rumor PSSI butuh 150 pemain naturalisasi. Shin Tae-yong diminta cadangkan Nadeo Agrawinata saat lawan Filipina. Kalah telak oleh Irak 1-5 di laga perdana kualifikasi Piala Dunia 2026 round kedua membuat timnas Indonesia harus menderita selisih minus 4 gol sekaligus menjadi juru kunci klasemen sementara grup F. Ditonton kurang lebih 65.000 pasang mata ternyata mampu menambah semangat pemain Irak di Basra International Stadium itu. Hasil ini juga menjadi kekalahan terbesar selama kepelatihan Coach Shin Tae-yong di timnas Indonesia. Alami kekalahan dalam laga perdana tentu tak akan mudah bagi Asnawi Mangkualam DKK untuk bangkit di pertandingan berikutnya. Meski demikian, hanya kemenanganlah yang mampu memperbaiki mental pemain sekaligus posisi klasemen skuad Garuda. Kebobolan 5 gol dalam satu pertandingan juga membuat salah satu pengamat sepak bola Indonesia, Roni Pangemanan, beranggapan bahwa Nadeo Agrawinata underperform. Lebih baik dilakukan pergantian pemain di mana Nadeo dicadangkan dan posisinya digantikan oleh penjaga gawang kedua Hernando Ari Sutaryadi pada saat melawan Filipina. Nadeo bermain kurang bagus kemarin dengan kebobolan 5 gol. Bagaimana menurut kalian analisa Bung Ropan? Silahkan kasih komentar di kolom bawah ya guys. Hari-hari kelabu bagi timnas Indonesia, satu pemain tiba di Filipina dengan kursi roda. Melawan Filipina, Shin Tae-yong kembali harus memutar otak. Pasalnya, Dimas Derajat mendapatkan cedera yang cukup serius. Hal ini terlihat dari kondisi Dimas yang cukup memprihatinkan. Sambil menggunakan kursi roda, penyerang Persikabo 1973 ini didampingi petugas saat tiba di bandara. Dimas Derajat mendapatkan cedera saat melawan Irak pada Kamis lalu. Dia bahkan diganti saat babak pertama belum berakhir. Sambil menahan sakit saat keluar lapangan, Dimas digantikan oleh Rafael Struijk pada menit ke-38. Penyerang berusia 26 tahun juga sempat mengalami cedera saat melawan Brunei Darussalam pada putaran pertama kualifikasi Piala Dunia lalu. Saat itu Dimas mengalami cedera hamstring di laga leg pertama dan absen saat bertandang ke markas Brunei Darussalam di leg kedua. Skuad Garuda membidik kemenangan saat bertandang ke markas Filipina demi menjaga kans untuk lolos ke putaran ketiga. Kekalahan telak atas Irak membuat mereka harus bekerja keras untuk mencapai misi tersebut. Melihat pemain yang dibawa untuk melawan Filipina, pelatih asal Korea Selatan tersebut memiliki beberapa pemain yang siap diandalkan. Diprediksi Shin Tae-yong akan melakukan perombakan terutama agar skuad Garuda bisa bermain menyerang demi membawa kemenangan di laga melawan Filipina. Kelabu sekali saat ini timnas senior kita. Berikan saran terkait susunan pemain yang kemungkinan akan terjadi perombakan. Silahkan komentar di kolom bawah ya guys.
5 pemain timnas Indonesia U17 jebolan Piala Dunia U17 2023 yang layak main di Eropa, nomor 1 mesin gol andalan. Sejumlah pemain ini dianggap sudah layak untuk melanjutkan karier di benua biru suatu saat nanti. 5. Muhammad Iqbal Gwijangge. Sang kapten tampil cukup bagus sepanjang 3 laga di Piala Dunia U17 2023. Memang Indonesia kemasukan hingga 5 gol. Namun, itu bukan sepenuhnya kesalahan Iqbal. Pemain berdarah Papua itu cukup andal ketika mengawal lini belakang Indonesia. Iqbal layak bermain di Eropa suatu saat nanti. 4. Ji Da-bin. Gelandang berdarah Korea Selatan ini juga cukup layak untuk melanjutkan kariernya di Eropa. Ji selalu dipercaya oleh Bima Sakti untuk turun di 3 pertandingan. Kemampuan Ji sebagai gelandang penghubung lini, tengah, dan belakang harus dikembangkan. Sebab Indonesia membutuhkan pemain dengan skill set seperti itu. 3. Amar Raihan Brkic. Pemain satu ini memang sudah berkarier di Eropa, tepatnya bersama Hoffenheim U17. Amar tentu diharapkan dapat mempertahankan performanya di sana. Dengan demikian, pemain berdarah Jerman itu bisa dilirik oleh klub-klub Eropa yang lebih besar. Paling tidak dia bisa bermain di klub sekarang ini pada level senior. 2. Wilber Halim Jardim. Pemain yang berposisi sebagai bek kanan ini juga sudah layak untuk memperkuat klub Eropa. Ilmu sepak bola yang ditimba dari Sao Paulo U17 sudah cukup bagi Wilber. 1. Arkan Kakak Putra Purwanto. Striker yang mengemas 2 gol di Piala Dunia U17 2023 itu sudah dilirik talent scouting Eropa. Arkan bahkan disebut sebagai talenta berbakat berikutnya dari Indonesia setelah Marcelino Ferdinand. Misi timnas Indonesia menang atas Filipina demi lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia mengusung misi kemenangan saat menghadapi Filipina di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Poin penuh dibutuhkan pasukan Shin Tae-yong untuk menjaga peluang lolos ke babak ketiga. Hasil negatif di laga kontra Irak diharapkan bisa jadi evaluasi bagi timnas Indonesia. Pasukan Shin Tae-yong wajib meraih kemenangan saat menghadapi Filipina pekan depan. Sementara itu di kubu lawan, timnas Filipina juga cukup optimis meraih poin penuh atas timnas Indonesia. Pasukan Michael Weiss mengklaim bakal memanfaatkan laga kandang dengan sebaik mungkin. Laga selanjutnya melawan timnas Indonesia mungkin kami punya peluang. Indonesia harus pergi dari Irak ke sini dalam kurung Filipina. Lebih sulit bagi mereka karena perjalannya melelahkan. Tukas Weiss. Sulit juga bagi mereka untuk bermain di lapangan sintetis dan kami sudah terbiasa dengan hal itu. Tukas juru taktik asal Jerman itu. Bagaimana, apakah berhasil misi timnas Indonesia kali ini atau terganjal lagi? Silakan kasih komentar di kolom bawah. Reaksi Erick Thohir soal rumor PSSI butuh 150 pemain naturalisasi. Ketua PSSI Erick Thohir memberi respon soal rumor yang menyebut pihaknya membutuhkan 150 pemain naturalisasi untuk timnas Indonesia. Sempat beredar kabar PSSI sedang mengumpulkan 150 data pemain untuk dinaturalisasi. Menanggapi hal ini, Erick menyatakan kabar tersebut tidak benar. Satu hal yang jelas, unggahan soal 150 pemain dinaturalisasi adalah sebuah berita bohong, fitnah yang tidak masuk akal.
Hal yang patut disayangkan adalah pihak yang tak bertanggung jawab sengaja menyebar kabar bohong yang bernada provokatif itu jelas-jelas memiliki niat tidak baik, kata Erick dikutip dari situs PSSI. Lebih lanjut, Erick menyampaikan proses naturalisasi yang dilakukan pun tidak dilakukan sembarangan. Ia mengingatkan ada proses yang ketat jika ada pemain asing yang ditarik ke timnas Indonesia. Lebih lanjut, Erick menyampaikan proses naturalisasi yang dilakukan pun tidak dilakukan sembarangan. Ia mengingatkan ada proses yang ketat jika ada pemain asing yang ditarik ke timnas Indonesia. Terkait berita hoaks yang ditujukan ke Pak Erick tersebut, bagaimana menurut kalian guys? Silahkan kasih komentar di kolom bawah.